Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Oktaviani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 STKIP Darussalam Cilacap akan menyajikan materi mengenai sentralisasi dan desentralisasi pendidikan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Jadi, dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat atau sentralisasi, namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Apa itu sentralisasi pendidikan? Sentralisasi pendidikan adalah seluruh wewenang mengenai penyelenggaraan pendidikan terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sentralisasi pendidikan. Kelebihannya adalah kemudahan di bidang berkoordinasi sebab adanya unity of common. Kemudian, di dalam mengendalikan sistem manajerial, terjadi pemusatan keahlian atau ekspertisi, yang mana hal tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal sebab pemberian wewenang dari pemimpin. Implementasi kebijakan umum terhadap keseluruhan itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Terciptanya strategi yang konsisten untuk kemajuan organisasi atau pemerintah, mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau juga memisahkan diri. Kekurangan dari sentralisasi pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya baik di kehidupan anak dan lingkungannya, melemahnya kebudayaan daerah dan kualitas manusia yang robotik. Yang selanjutnya adalah apa itu desentralisasi pendidikan? Desentralisasi pendidikan ialah suatu pelimpahan wewenang kepada lembaga pendidikan dalam memanage seluruh komponen pendidikannya sendiri. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan dapat dipahami sebagai pemberian sebagian otoritas kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar maupun menengah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten atau kota. Dengan penerapan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat akan mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik dan keunggulan daerahnya, tetapi tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi pendidikan. Dampak positifnya adalah 1. Meningkatkan efektivitas sekolah. 2. Orang tua lebih terlibat dalam pengelolaan pendidikan. 3. Meningkatkan daya saing yang tinggi. 4. Wewenang pengambilan kebijakan semakin luas bagi sekolah. Dampak negatifnya adalah 1. Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antar daerah, antar sekolah, antar individu, warga masyarakat. 2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat atau orang tua menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan. Yang ketiga, biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah. 4. Memperlebar kesenjangan antara sekolah yang baik dan buruk. Kenapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan? Pendidikan bukan hanya kegiatan mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata, atau bukan sekedar urusan ujian, penerapan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak, hati, dan keimanan. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap hati nuraninya.
Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap pemikiran dan perilaku semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia berada di luar dirinya. Pendidikan yang sifatnya sentralisasi akan mendekatkan peserta didik asing bagi dirinya dan hati nuraninya. Hal tersebut disebabkan karena peranan guru yang seharusnya dilaksanakannya tetapi diambil alih oleh pemerintah pusat, misalnya mengenai penentuan kurikulum sendiri di daerah masing-masing. Tetapi dalam sentralisasi dialihkan semuanya ke pusat untuk mengaturnya. Inilah yang menyebabkan keasingan peserta didik terhadap dirinya. Oleh karena itu, maka perlu diwujudkannya desentralisasi pendidikan, sehingga kewenangan pusat bisa didelegasikan kepada daerah untuk mengurusnya sendiri, sesuai dengan kondisinya. Hanya saja tidak berarti bahwa pemberian wewenang itu adalah kemenangan bagi daerah untuk mandiri secara total tanpa memperhatikan instruksi yang bersifat koordinatif dari pusat. Bagaimana cara meminimalisasi dampak negatif desentralisasi pendidikan? 1. Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa. Kedua, masa transisi benar-benar digunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan dijadwalkan setepat mungkin. Yang ketiga, adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan. Yang keempat, adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah. Yang kelima adalah pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, di mana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya. Yang keenam, adanya kesadaran dari semua pihak, pemerintah, DPRD, dan masyarakat, bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru, tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya. Dan adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat, dari provinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten atau kota. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.